Di sudut jalan dekat pasar tradisional kota Satria, ada satu pemandangan yang nyaris menjadi bagian dari dekorasi permanen kota itu. Seorang pria tua duduk di pinggir trotoar, bersandar pada tiang listrik, mengenakan pakaian lusuh yang warnanya sulit ditebak, mungkin pernah putih, mungkin pernah abu-abu, tapi sekarang lebih mirip kain pel yang lupa dicuci. Pria itu dipanggil orang-orang sebagai Pak Jaya. Bukan karena mereka mengenalnya, tapi karena seorang tukang ojek di dekat situ pernah sekali memanggilnya Pak Jaya. Entah asal atau memang tahu namanya, dan sejak itu, nama itu menempel begitu saja. Setiap pagi, ia akan berada di situ, tepat di depan kios sayur milik Bu Minah. Duduk diam, kadang terpejam seperti tidur, kadang menatap kosong ke arah lalu lintas yang padat. Di sebelahnya, ada sebuah karung goni yang sudah compang-camping, entah berisi apa. Orang-orang tak pernah benar-benar peduli. Paling banter, ada yang berkomentar sambil lewat. "Kasihan, ya, tua-tua begini masih di jalan," kata seorang ibu sambil menenteng belanjaan. "Kasihan apanya? Pasti malas kerja," timpal yang lain sambil melangkah cepat. Bagi sebagian besar warga, keberadaan Pak Jaya hanyalah latar belakang dari rutinitas harian. Seperti tiang listrik, papan reklame, atau lubang kecil di trotoar yang selalu dihindari tapi tak pernah diperbaiki. Mereka terbiasa melihatnya setiap hari, sampai-sampai sosoknya menjadi tidak penting. Kalau hujan, ia akan menarik karungnya dan duduk di bawah atap kios yang sudah reot. Kalau panas, ia akan menutupi kepalanya dengan potongan kardus. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal, kemana ia pergi malam hari, atau apa pekerjaannya, jika memang ada. Suatu kali, seorang anak kecil, cucu Bu Minah, pernah memberanikan diri bertanya, "Pak, rumahnya di mana?" Pak Jaya menatap anak itu sebentar, tersenyum tipis, lalu menjawab singkat, "Di dunia ini." Anak itu tertawa, menganggapnya bercanda, lalu berlari kembali ke kios. Penjual di pasar sudah terbiasa dengan keberadaannya. Mereka jarang mengusirnya, karena ia tidak pernah mengganggu. Hanya duduk diam, sesekali menguap, kadang memungut botol plastik dari tong sampah di dekatnya. Tapi bukan berarti semua orang bersikap ramah. Ada juga yang memandangnya dengan tatapan sinis. Pernah suatu sore, seorang pedagang gorengan yang sedang kesal karena dagangannya sepi, melontarkan kata-kata kasar. "Orang tua, bukannya kerja, malah duduk malas. Jadi beban jalanan." Pak Jaya tidak membalas. Ia hanya menggeser duduknya sedikit, seolah kata-kata itu hanyalah suara angin. Wajahnya penuh keriput, seperti kertas yang terlipat-lipat. Janggut tipisnya memutih, dan matanya tampak sayu. Tapi ada sesuatu di tatapan itu yang sulit dijelaskan. Kadang, ketika lampu lalu lintas menyala merah dan kendaraan berhenti tepat di hadapannya, ia akan memandangi orang-orang di dalam mobil. Bukan tatapan meminta, tapi seperti sedang menilai, mengukur sesuatu yang tak dimengerti orang lain. Beberapa warga sebenarnya pernah mencoba memberinya uang. Ada yang memberinya 1.000 atau 2.000 rupiah. Tapi setiap kali, Pak Jaya akan menatap uang itu lama-lama, lalu mengangguk pelan dan menyimpannya tanpa banyak bicara. Pernah pula ia menolak. "Terima kasih, tapi saya masih bisa," ucapnya, membuat pemberinya kebingungan. Seorang tukang parkir di sekitar situ pernah bercerita pada pengunjung pasar. "Pak Jaya itu aneh. Pernah saya lihat dia ngeluarin dompet, isinya tebal. Tapi dia tetap aja duduk di situ tiap hari." Cerita itu terdengar seperti gosip tak masuk akal, sehingga orang-orang menertawakannya. Mana mungkin gelandangan punya dompet tebal? Mungkin saja itu hanya dompet kosong atau berisi kertas. Waktu terus berjalan, dan Pak Jaya tetap menjadi bagian dari lanskap pasar. Musim hujan, ia basah kuyup. Musim panas, kulitnya semakin gelap terbakar matahari. Tapi ia selalu kembali ke tempat itu, seakan trotoar dekat kios Bu Minah adalah rumahnya. Bagi para pembeli yang lewat, ia hanyalah bagian dari pemandangan. Ada yang menoleh sebentar, ada yang pura-pura tidak melihat, dan ada juga yang menyeberang jalan agar tidak lewat terlalu dekat. Yang menarik, meski tampak lusuh dan lelah,
Pak Jaya punya kebiasaan merapikan tempat duduknya. Ia akan menyapu daun kering dengan tangan, menata karungnya, dan memastikan tidak ada sampah di sekitarnya. Kebiasaan itu membuat beberapa orang bertanya-tanya, tapi rasa penasaran mereka cepat hilang tertelan kesibukan masing-masing. Pada suatu pagi yang terik, seorang pedagang buah melihat sesuatu yang tak biasa. Pak Jaya sedang duduk sambil menulis di selembar kertas lusuh dengan ballpoint yang tintanya hampir habis. Tangannya bergerak pelan, tapi matanya fokus. "Pak, lagi nulis apa?" tanya pedagang buah itu. "Catatan," jawab Pak Jaya singkat. "Catatan apa?" Pak Jaya tersenyum samar. "Catatan orang-orang baik." Jawaban itu membuat pedagang buah itu kebingungan. Apa maksudnya? Tapi ia tak sempat bertanya lagi, karena pelanggan datang membeli semangka, dan percakapan itu terputus begitu saja. Hari-hari berikutnya, Pak Jaya kembali seperti biasa, duduk, mengamati, dan sesekali mencatat. Tidak ada yang mengerti mengapa ia melakukannya, dan tidak ada yang peduli cukup dalam untuk mencari tahu. Namun, di antara ratusan orang yang lewat setiap hari, ada satu orang yang perhatiannya terpaku lebih lama pada Pak Jaya. Seorang wanita muda bernama Rina, yang bekerja di toko alat tulis tak jauh dari pasar. Setiap kali lewat, ia selalu menoleh. Ia melihat hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang lain, bagaimana Pak Jaya membagi sepotong roti basi kepada seekor kucing, bagaimana ia mengangkat seorang bocah yang terjatuh di trotoar, atau bagaimana ia memungut pecahan kaca agar tidak melukai orang yang lewat. Tapi itu nanti. Kisah tentang Rina baru akan benar-benar dimulai di bab berikutnya. Untuk saat ini, Pak Jaya tetaplah sosok misterius di pinggir jalan. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, atau apa tujuan hidupnya. Yang mereka tahu hanyalah, setiap pagi, saat matahari baru naik, ia sudah duduk di sana. Dan setiap sore, saat pasar mulai sepi, ia masih di sana, diam, mengamati dunia yang sibuk berlari melewatinya. Orang-orang mungkin menganggapnya tak penting. Tapi seperti semua kisah besar yang pernah ada, kadang, hal-hal paling luar biasa justru berawal dari sosok yang paling diabaikan. Kota Satria adalah kota yang tak pernah tidur. Bahkan dini hari, ketika sebagian besar kota lain masih dibungkus sepi, deru kendaraan sudah terdengar di jalan-jalan utama. Lampu-lampu toko mulai menyala, dan para pedagang di pasar tradisional sibuk membongkar dagangan. Bau sayur segar bercampur dengan aroma ikan asin dan asap knalpot, membentuk udara khas yang hanya dimiliki oleh kota-kota besar di Indonesia. Di kota ini, orang-orang bergerak cepat, seolah waktu adalah barang langka yang harus dihemat habis-habisan. Tak ada yang berjalan santai, semuanya terburu-buru. Bahkan ketika mereka tak benar-benar punya tujuan mendesak, kebiasaan itu tetap melekat. Di tengah kesibukan itu, ada satu sifat yang nyaris menjadi ciri khas, acuh. Orang sibuk bukan berarti jahat, tapi kesibukan seringkali membuat mereka tidak melihat apa-apa selain urusan sendiri. Jika ada seseorang yang jatuh di pinggir jalan, mereka mungkin akan berhenti sebentar, lalu melangkah lagi, berpikir akan ada orang lain yang menolong. Pak Jaya adalah contoh hidup dari bagaimana kota ini memperlakukan mereka yang dianggap tak penting. Setiap hari, ratusan orang melewatinya. Sebagian melirik sekilas, sebagian bahkan pura-pura tak melihat. Ada yang merasa iba, tapi hanya sampai di hati. Mereka tidak berhenti, tidak menanyakan kabar, apalagi membantu. Kalau semua orang susah, kita harus urus diri sendiri dulu, kata Pak Budi, sopir angkot yang sering lewat di depan pasar. Itu bukan kata-kata yang kejam, hanya bentuk realitas yang berlaku di kota ini. Semua orang punya masalah masing-masing, dan waktu terasa terlalu sempit untuk membagi perhatian pada orang asing. Pasar tradisional, meski ramai, bukanlah tempat di mana empati mengalir deras. Para pedagang sibuk menata barang dagangan, menghitung uang, atau bersitegang dengan pembeli yang menawar terlalu murah. Pembeli sibuk memilih barang dan buru-buru kembali ke kendaraan sebelum macet semakin parah. Dalam suasana seperti ini, seseorang seperti Pak Jaya hanyalah latar belakang, tak ada yang cukup penting untuk dihentikan atau diperhatikan.
Bahkan ketika hujan deras mengguyur, dan Pak Jaya basah kuyup sambil memeluk karungnya, orang-orang hanya melirik singkat. Kasihan, tapi saya juga basah, pikir sebagian. Dia kan biasa begitu, pikir yang lain. Beberapa orang malah melihatnya sebagai gangguan pemandangan. Pernah suatu kali, seorang pemilik toko pakaian menggerutu. Kalau duduk di situ terus, bikin pembeli takut. Harusnya Satpol PP aja yang urus. Dan benar saja, pernah suatu sore, petugas Satpol PP datang. Mereka menyuruh Pak Jaya pindah. Ia hanya mengangguk, mengangkat karungnya, dan berjalan ke ujung jalan. Setengah jam kemudian, ia kembali, duduk lagi di tempat semula. Bukan karena membangkang, tapi karena ia tidak tahu harus kemana. Bagi sebagian besar warga, keberadaan orang seperti Pak Jaya sudah menjadi hal normal. Mereka menganggap semua gelandangan sama, malas, tidak mau bekerja, dan hanya berharap belas kasihan. Tak ada yang terpikir untuk bertanya mengapa seseorang bisa berakhir seperti itu. Di angkot, di ojek online, di warung kopi, obrolan sehari-hari lebih banyak soal harga kebutuhan pokok, gosip artis, atau politik. Jarang sekali ada yang membicarakan orang-orang seperti Pak Jaya. Bahkan jika dibahas, biasanya hanya sebatas keluhan. Banyak banget gelandangan sekarang. Kota jadi kotor. Kalau dikasih duit, nanti minta lagi. Padahal, tak ada yang tahu kisah sebenarnya. Tapi di kota yang bergerak secepat ini, waktu untuk bertanya atau mendengar cerita orang lain adalah kemewahan yang jarang dimiliki. Ada satu kebiasaan yang membuat sikap acuh ini semakin parah. Semua orang terlalu terbiasa melihat ketidakadilan kecil. Seorang anak mengamen di perempatan lampu merah. Biasa. Seorang ibu tua memikul dagangan berat sambil terhuyung-huyung. Biasa. Seorang pria tidur di bawah jembatan. Biasa. Semuanya dianggap bagian dari pemandangan kota yang tak perlu dipikirkan. Dan di tengah pemandangan itu, Pak Jaya hanyalah satu titik kecil. Tidak menonjol, tidak berteriak minta perhatian, hanya duduk diam. Mungkin justru karena itu, ia semakin tak terlihat. Namun, bukan berarti semua orang di kota ini kehilangan hati. Ada segelintir yang masih punya waktu untuk menoleh, meski mereka jarang benar-benar bertindak. Salah satunya adalah Rina. Setiap pagi, ia berangkat kerja melewati pasar. Dan setiap pagi, ia melihat Pak Jaya di tempat yang sama. Awalnya, ia hanya menoleh sebentar. Tapi lama-lama, pandangannya mulai bertahan lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda pada pria tua itu. Rina pernah melihatnya memungut sepotong plastik yang tertiup angin, lalu membuangnya ke tempat sampah. Pernah juga ia melihat Pak Jaya membantu seorang pedagang tua mengangkat keranjang sayur yang berat. Tindakan-tindakan kecil itu tidak sesuai dengan gambaran gelandangan malas yang sering ia dengar. Sementara itu, warga lain tetap berlalu lalang seperti biasa. Mereka terburu-buru, dan trotoar dekat kios Buminah hanyalah bagian dari rute yang harus dilewati. Tidak ada waktu untuk berhenti, apalagi berbicara. Di kota ini, bahkan tersenyum pada orang asing kadang dianggap aneh. Kesibukan yang tiada henti membuat orang-orang seperti Pak Jaya semakin tidak terlihat. Tidak peduli seberapa lama ia duduk di situ, dunia di sekitarnya tetap berjalan cepat, seolah-olah ia hanyalah bayangan yang menempel pada trotoar. Dan begitulah kehidupan di kota Satria, tempat di mana semua orang sibuk berlari, tapi jarang menoleh ke kiri atau kanan. Yang mereka tidak tahu, di balik sikap diam Pak Jaya, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sebuah rahasia yang, suatu hari nanti, akan membuat seluruh kota ini berhenti sejenak, menoleh, dan akhirnya melihat. Tapi untuk saat ini, ia tetap duduk di sana, membiarkan kota berlari melewatinya, tanpa sadar bahwa mereka sedang melewati seseorang yang akan mengubah cara mereka memandang dunia. Rina adalah tipe orang yang tidak bisa pura-pura tidak melihat. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh ibunya dengan nasihat sederhana. Kalau kamu bisa membantu, bantu. Kalau tidak bisa, setidaknya jangan menyakiti. Itu sebabnya, setiap kali melewati Pak Jaya,
Ia selalu merasa ada dorongan untuk melakukan sesuatu, meskipun kecil. Rina bekerja di sebuah toko alat tulis di jalan utama, tak jauh dari pasar. Setiap pagi, ia melewati trotoar dekat kios Buminah, tempat Pak Jaya biasa duduk. Awalnya, interaksi mereka hanya berupa tatapan singkat dan senyum samar dari Rina, yang jarang dibalas. Pak Jaya memang bukan tipe orang yang banyak bicara, apalagi dengan orang asing. Suatu pagi, hujan turun deras sejak subuh. Rina berjalan cepat sambil memegangi payung kecil. Saat melewati tempat biasa Pak Jaya duduk, ia berhenti. Pria tua itu meringkuk di bawah potongan kardus yang sudah basah, karungnya dipeluk erat. Bajunya kuyup, dan dari ujung rambut sampai kakinya meneteskan air. Tanpa pikir panjang, Rina membuka tasnya, mengeluarkan plastik berisi roti dan sebotol teh manis. "Pak, makan dulu, ya," katanya sambil menyodorkannya. Pak Jaya mendongak perlahan. Matanya agak terkejut, tapi ia tidak segera mengambilnya. "Terima kasih, Neng. Tapi ini buat Neng saja," ucapnya pelan. Rina tersenyum tipis. "Saya sudah sarapan, Pak. Ambil saja. Nanti basi kalau disimpan." Pak Jaya menatapnya sebentar, lalu menerima roti itu. "Baik, kalau begitu. Terima kasih." Hari itu, untuk pertama kalinya, Rina mendengar suaranya lebih dari 2 kata. Setelah itu, Rina mulai rutin membawa sesuatu setiap kali lewat. Kadang roti, kadang nasi bungkus, kadang hanya air mineral. Ia tidak melakukannya setiap hari, gajinya pas-pasan. Tapi setiap kali ada kesempatan, ia akan menyisihkan sedikit untuk Pak Jaya. Dan setiap kali menerima, Pak Jaya selalu mengucapkan terima kasih, dengan cara yang terdengar tulus. Suatu sore, ketika pasar sudah mulai sepi dan Rina baru pulang kerja, ia melihat Pak Jaya duduk sendirian sambil memandangi langit. Rina berhenti di depannya. "Pak, hari ini makan apa?" tanyanya. Pak Jaya tersenyum tipis. "Makan rezeki yang ada." "Rezeki dari mana?" Pak Jaya mengangkat bahu. "Kadang dari orang baik, kadang dari usaha sendiri." Jawaban itu membuat Rina semakin penasaran. Tapi setiap kali ia mencoba menggali, Pak Jaya selalu menjawab dengan singkat, seakan tidak mau membicarakan masa lalunya. Suatu hari, Rina memutuskan untuk membawakan selimut tipis. Ia membeli selimut murah di toko dekat tempatnya bekerja, lalu sore itu memberikannya kepada Pak Jaya. "Buat tidur, Pak. Malam-malam dingin," katanya. Pak Jaya menerima selimut itu dengan tatapan berbeda. Tatapan yang sulit dijelaskan, campuran rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam. "Terima kasih, Neng. Tidak banyak orang yang mau repot seperti ini," ucapnya. Sejak itu, hubungan mereka semakin akrab. Kadang Rina hanya menyapa dari jauh, kadang duduk sebentar di trotoar untuk mengobrol. Ia mulai melihat sisi lain dari Pak Jaya. Orang yang meski hidup sederhana, masih memikirkan orang lain. Pernah suatu kali, Rina melihatnya memberikan separuh roti pemberiannya kepada seorang pengamen kecil. "Kenapa dibagi, Pak? Kan itu buat Bapak," tanya Rina. "Kalau cuma saya yang kenyang, rasanya nggak enak," jawabnya singkat. Tindakan-tindakan kecil seperti itu membuat Rina merasa, Pak Jaya bukan gelandangan biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Caranya berbicara tenang, tutur katanya sopan, dan ia selalu mengucapkan terima kasih dengan nada yang tidak dibuat-buat. Suatu sore, Rina memberanikan diri bertanya, "Pak, Bapak aslinya dari mana?" Pak Jaya tersenyum samar. "Dari jauh." "Jauh itu di mana?" "Tempatnya sudah tidak ada di peta." Jawaban itu membuat Rina terdiam. Ia tidak tahu apakah Pak Jaya sedang bercanda atau serius. Meski begitu, Rina tidak memaksa. Ia tahu, beberapa orang punya alasan untuk merahasiakan masa lalunya. Yang penting baginya adalah memastikan orang tua itu tidak kelaparan atau kedinginan. Seiring waktu, warga pasar mulai memperhatikan interaksi Rina dan Pak Jaya. Ada yang memandang dengan kagum, ada juga yang berkomentar sinis. "Buat apa sih baik-baik sama orang begitu?
Nanti malah dimanfaatin, kata seorang pedagang. Rina hanya tersenyum dan menjawab, kalau saya bisa bantu, kenapa tidak? Pak Jaya sendiri jarang menunjukkan emosinya. Tapi Rina tahu, dari tatapan matanya, ia menghargai perhatian itu. Pernah suatu kali, ketika Rina sakit dan tidak lewat selama 2 hari, Pak Jaya menanyakan kabarnya kepada tukang parkir. Yang suka bawa makanan itu kemana? Jangan-jangan sakit. Tukang parkir itu bercerita pada Rina ketika ia kembali, dan Rina tersenyum. Pak Jaya ternyata peduli. Hari-hari pun berjalan seperti itu. Rina dengan kebaikannya yang konsisten, dan Pak Jaya dengan misterinya yang belum terpecahkan. Namun, perlahan-lahan, perhatian Rina mulai membangkitkan rasa penasaran orang-orang di sekitar pasar. Siapa sebenarnya Pak Jaya? Kenapa ia berbeda dari gelandangan lain? Pertanyaan itu semakin mengganggu pikiran Rina. Ia mulai memperhatikan lebih detail gerakan tangan Pak Jaya ketika menulis, pilihan kata-katanya saat berbicara, bahkan cara ia memandang orang. Bukan seperti orang yang kalah oleh hidup, tapi seperti seseorang yang sedang mengamati dunia dengan tujuan tertentu. Dan tanpa disadari, hubungan sederhana mereka akan menjadi awal dari terungkapnya rahasia besar yang selama ini disembunyikan Pak Jaya. Bagi sebagian besar orang, Pak Jaya tetaplah sosok tua yang tak berdaya di pinggir jalan. Tapi bagi Rina, semakin hari ia melihat hal-hal kecil yang membuatnya yakin. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pakaian lusuh dan karung goni itu. Semuanya dimulai pada suatu pagi yang biasa. Rina membawa nasi uduk bungkus untuk Pak Jaya. Ia mendekat, tapi berhenti beberapa langkah ketika melihat Pak Jaya sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi. Yang aneh, pria itu tampak sangat sopan padanya. Bahkan sedikit membungkuk ketika berpamitan. Bukan sikap yang biasanya ditunjukkan orang pada gelandangan. Begitu pria itu pergi, Rina mendekat. "Pak, tadi siapa?" tanyanya. Pak Jaya hanya tersenyum samar. "Teman lama. Teman lama di sini. Teman lama di banyak tempat." Jawaban itu jelas bukan penjelasan yang memuaskan, tapi Rina memilih untuk tidak memaksa. Beberapa hari kemudian, Rina kembali melihat hal yang janggal. Saat ia duduk sebentar untuk mengobrol, Pak Jaya mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya. Buku itu lusuh, tapi di dalamnya penuh dengan tulisan rapi dan terstruktur. Bahkan, hurufnya seperti tulisan orang yang terbiasa bekerja di kantor. "Bapak suka nulis, ya?" tanya Rina sambil melirik halaman-halaman yang penuh coretan. "Bukan suka, tapi perlu," jawabnya singkat. "Perlu untuk apa?" Pak Jaya menutup buku itu pelan. "Untuk mengingat siapa saja yang masih punya hati." Jawaban itu membuat Rina terdiam. Bukan karena ia mengerti, tapi justru karena ia tidak mengerti. Tak hanya itu, ada kebiasaan lain yang semakin memperkuat rasa penasarannya. Pak Jaya kadang-kadang menghilang. Pagi ia ada di tempat biasa, lalu siang atau sore tiba-tiba hilang entah kemana, dan kembali lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Pernah Rina mencoba mengikutinya dari jauh, tapi kehilangan jejak ketika Pak Jaya masuk ke gang sempit di belakang pasar. Ia keluar dari gang itu hampir 1 jam kemudian, membawa sebungkus plastik berisi makanan yang terlihat bukan pemberian orang pasar. Ada juga kejadian di mana seorang pedagang sayur hampir dirampok oleh 2 pria tak dikenal. Rina melihat dari jauh bagaimana Pak Jaya, yang seharusnya tidak punya tenaga banyak, berdiri cepat dan memanggil beberapa tukang ojek, sehingga para perampok kabur. Caranya memberi instruksi singkat, tegas, dan tepat membuat Rina heran. Itu bukan sikap orang yang terbiasa diam saja. Orang-orang di pasar mulai berbisik-bisik. Tukang parkir berkata pernah melihat Pak Jaya memegang ponsel mahal, tapi hanya sebentar sebelum menyimpannya lagi. Pedagang buah mengaku melihatnya membayar sesuatu dengan uang ratusan ribu, padahal sehari-harinya ia seperti tidak punya apa-apa. Cerita-cerita itu dianggap gosip tak jelas, tapi makin lama, gosip itu membuat citra gelandangan biasa mulai retak. Yang paling membuat Rina bingung adalah saat ia melihat Pak Jaya berbicara bahasa Inggris dengan seorang bule yang tersesat mencari hotel. Lancar,
tanpa jeda, dengan logat yang terdengar terlatih. Setelah bule itu pergi, Rina langsung menghampiri. "Pak, Bapak bisa bahasa Inggris?" "Sedikit-sedikit," jawabnya santai. "Itu tadi lancar banget." "Ah, itu cuma kebetulan ingat," katanya sambil tersenyum. Semakin lama, semakin jelas bagi Rina bahwa Pak Jaya menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Ia bukan sekadar gelandangan, itu pasti. Pakaian lusuhnya, tempat duduknya di pinggir jalan, semua itu seakan hanya lapisan luar. Di baliknya, ada seseorang yang lebih rumit. Suatu sore, hujan turun deras. Pasar mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Rina, yang pulang agak larut, melihat Pak Jaya duduk sambil menulis lagi di buku catatannya. Ia memberanikan diri duduk di sampingnya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Silakan." "Kenapa Bapak memilih duduk di sini setiap hari? Apa Bapak nggak mau tinggal di tempat yang lebih layak?" Pak Jaya menutup bukunya, menatap Rina sebentar, lalu menjawab pelan. "Kadang, untuk melihat siapa sebenarnya orang-orang di sekitar kita, kita harus berada di tempat yang mereka anggap rendah." Rina tidak langsung mengerti maksudnya. Tapi kalimat itu menempel di kepalanya. Ia mulai curiga bahwa semua yang dilakukan Pak Jaya punya tujuan tertentu. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Pak Jaya sekali waktu terlihat memandangi orang-orang yang lewat dengan tatapan tajam, seperti sedang menilai mereka satu persatu. Ia juga sering berbicara dengan tukang ojek, pedagang, bahkan anak-anak kecil, tapi bukan basa-basi biasa. Ia bertanya tentang kehidupan mereka, penghasilan mereka, kesulitan mereka. Seakan sedang mengumpulkan data. Dan suatu malam, ketika Rina pulang larut, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di dekat Pak Jaya. Sopirnya keluar, membungkuk sedikit, lalu membuka pintu belakang. Pak Jaya masuk ke dalam mobil itu, dan mobil melaju pergi. Keesokan paginya, ia kembali duduk di tempat biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Rina mulai merasa bahwa misteri ini lebih besar dari yang ia kira. Ada alasan kenapa Pak Jaya hidup seperti ini. Dan entah kenapa, ia merasa bahwa ia akan segera mengetahuinya. Entah itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan, atau sebaliknya. Yang jelas, sejak hari itu, Rina mulai memperhatikan lebih dalam. Setiap gerakan, setiap kata, setiap tatapan Pak Jaya ia simpan di ingatan. Ia tidak tahu bahwa rasa penasarannya akan segera terjawab, tapi dengan cara yang sama sekali tidak ia duga. Pagi itu, pasar seperti biasa ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan dan langkah cepat pembeli yang berdesakan. Udara bercampur aroma sayuran segar, bumbu dapur, dan kadang bau amis dari lapak ikan. Namun, ada satu hal yang berbeda. Tempat biasa Pak Jaya duduk di pojok dekat tiang listrik itu kosong. Awalnya, orang-orang tidak begitu memperhatikan. Mungkin mereka mengira Pak Jaya sedang ke warung kopi murah di ujung jalan, atau mencari kardus untuk alas duduknya. Tapi siangnya, ketika matahari mulai terik dan pasar mulai sepi, kursi plastik reot yang biasanya ada di sana pun tidak terlihat. Hanya ada bekas alas tikar lusuh, terlipat rapi di sudut, seperti ditinggalkan dengan sengaja. Rina datang seperti biasa membawa sebungkus nasi uduk dan teh manis hangat. Ia melangkah cepat sambil menahan panas matahari. Tapi saat melihat tempat itu kosong, langkahnya melambat. Ia berdiri sebentar, menoleh ke kanan dan kiri, berharap melihat sosok Pak Jaya di sekitar. "Bu Siti, lihat Pak Jaya enggak?" tanya Rina pada penjual sayur yang lapaknya tak jauh dari situ. Bu Siti menggeleng. "Dari pagi enggak kelihatan. Biasanya subuh-subuh udah duduk di situ. Entah kenapa hari ini enggak ada." Rina mulai merasa cemas. Ia mencoba bertanya pada beberapa pedagang lain. Jawabannya sama, tidak ada yang melihat. Bahkan Pak Ujang, tukang parkir yang biasanya paling tahu kabar orang-orang di sekitar pasar, mengangkat bahu. "Semalam nggak ada hujan, nggak ada razia Satpol PP juga," kata Pak Ujang sambil memutar rokok di bibirnya. "Aneh aja, biasanya dia nggak pernah ninggalin tempatnya lebih dari setengah hari."
Berita kecil ini cepat menyebar. Sore itu, beberapa pedagang mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang membuat Pak Jaya pergi. Ada yang bilang mungkin dia sakit dan dibawa ke rumah sakit. Ada yang menduga keluarganya menjemput. Bahkan ada yang sinis, berkomentar kalau mungkin Pak Jaya pindah mencari tempat strategis lain untuk mengais rezeki. Rina tidak mau ikut-ikutan berspekulasi, tapi rasa khawatirnya semakin besar. Selama ini ia memang tidak tahu banyak tentang Pak Jaya, tidak tahu rumahnya di mana, keluarganya siapa, atau bahkan nama lengkapnya. Semua yang ia tahu hanyalah seorang pria tua berumur sekitar 60, berkulit legam, berpakaian lusuh, yang jarang sekali meminta, tapi selalu mengucapkan terima kasih saat menerima bantuan. Malamnya, Rina bahkan sempat berkeliling di sekitar pasar, gang-gang kecil, hingga area dekat terminal. Hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Jaya. Keesokan harinya, ketiadaan Pak Jaya semakin menjadi bahan pembicaraan. Di warung kopi, para bapak membicarakan hal itu sambil tertawa kecil. Jangan-jangan dia dapat warisan terus pergi liburan, kata salah satu dari mereka, bercanda. Tapi di balik candaan itu, ada rasa penasaran yang nyata. Bu Siti yang biasanya cuek, mulai merasa ada yang ganjil. Kalaupun pergi, mestinya dia pamit sama Rina, kan? Rina yang selama ini ngasih dia makan, ucapnya pada pedagang lain. Sementara itu, Rina tak bisa menepis rasa kehilangan yang aneh. Meski pertemuan mereka singkat setiap hari, keberadaan Pak Jaya di sudut pasar itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Tanpanya, sudut itu terasa kosong dan asing. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar muncul. Pak Ujang mengaku melihat seseorang yang mirip Pak Jaya di area hotel tua yang sudah lama tidak digunakan di pinggir kota. Mirip banget, Rin, katanya. Cuma bajunya agak rapi. Dia masuk ke mobil hitam, mobilnya mewah. Aku sampai bingung, apa benar itu dia? Rina sempat tertegun. Mobil mewah? Rasanya tidak masuk akal. Ia bahkan menanyakan detailnya berulang kali. Tapi Pak Ujang bersikeras dengan ceritanya. Desas-desus itu segera menjadi gosip besar. Ada yang mengarang cerita bahwa Pak Jaya sebenarnya orang kaya yang sedang menyamar. Ada juga yang bilang dia dibawa oleh anaknya yang ternyata tinggal di luar negeri. Bagi sebagian orang, semua itu hanya sekadar bumbu pembicaraan pasar. Namun bagi Rina, kabar itu meninggalkan tanda tanya besar. Rina mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Pak Jaya memang sedang berada di tempat yang lebih baik. Tapi hatinya tetap gelisah. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa ada sesuatu yang akan terungkap. Setiap kali melewati sudut kosong itu, ia seperti mendengar kembali suara berat Pak Jaya yang dulu menyapanya, atau melihat senyum tipisnya saat menerima sebungkus nasi. Kini, hanya ada udara panas dan kebisingan pasar yang menutup semua kenangan itu. Rina tidak tahu bahwa hilangnya Pak Jaya hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan mengubah pandangannya tentang hidup, kebaikan, dan siapa sebenarnya pria tua yang selama ini duduk di pinggir jalan itu. Kabar itu pertama kali datang dari seorang pedagang sayur yang biasa berjualan di pasar dekat tempat Pak Jaya dulu duduk. Namanya Bu Ningsih. Pagi itu, ia datang tergopoh-gopoh sambil membawa tumpukan koran. Matanya berbinar-binar seperti baru saja melihat artis sinetron di dunia nyata. Rina, kamu harus lihat ini, teriaknya sambil melambai-lambaikan koran. Rina yang sedang menata rak barang di tokonya langsung menghampiri. Ada apa, Bu? Bu Ningsih menunjuk halaman depan koran dengan jari yang bergetar. Di sana terpampang foto seorang pria berjas hitam rapi, rambutnya disisir licin ke belakang, wajahnya bersih, dan senyum tipis terukir di bibir. Di bawah foto itu tertulis, Jaya Hartanto, pendiri pemilik PT Nusantara Global Corp, mengumumkan proyek besar untuk pemberdayaan kaum miskin di kota. Rina tertegun. Dia tidak salah lihat. Tatapan mata di foto itu sangat ia kenal. Senyum itu pernah ia lihat, meski dulu diiringi kerutan lelah, pakaian compang-camping, dan aroma tubuh yang sudah lama tidak tersentuh sabun.
Itu adalah Pak Jaya. Tidak mungkin, gumam Rina pelan. Bu Ningsih makin semangat. Aku juga kaget, Rin. Ini kan orang yang sering duduk di dekat pasar itu. Astaga, berarti selama ini dia. Menyamar, potong Rina cepat, masih mencoba mencerna kenyataan ini. Kabar itu menyebar seperti api di ladang kering. Dalam hitungan jam, hampir semua warga pasar sudah membicarakan hal yang sama. Obrolan di warung kopi penuh dengan cerita tentang Pak Jaya. Ada yang menyesal pernah menghardiknya, ada yang tertawa kecut karena merasa telah tertipu oleh penampilannya, ada pula yang pura-pura sok tahu sejak awal. Ah, saya MAH udah curiga dari dulu. Lihat aja tatapan matanya, nggak sembarangan orang punya tatapan seperti itu, kata seorang bapak yang dulu sering memalingkan wajah tiap kali melewati Pak Jaya. Di sudut lain, beberapa pemuda hanya bisa menunduk malu. Mereka teringat pernah mengusir Pak Jaya dari depan kios mereka dengan alasan takut pelanggan kabur. Sore itu, televisi di rumah Rina menayangkan berita langsung dari gedung tinggi di pusat kota. Wartawan berdesakan di depan panggung. Seorang MC memanggil nama Jaya Hartanto, dan muncullah sosok itu, kali ini tanpa karung lusuh atau sandal jepit. Pak Jaya mengenakan jas abu-abu elegan, kemeja putih bersih, dan dasi biru tua. Wajahnya jauh lebih segar, tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Dalam pidatonya, Pak Jaya mengumumkan proyek besar perusahaan, membangun rumah singgah, pusat pelatihan kerja, dan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Saya pernah duduk di pinggir jalan, tepat di depan pasar kota ini, katanya tenang di depan kamera. Saya melakukannya untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat kita memperlakukan mereka yang tampak tak berdaya. Saya ingin merasakan apa yang mereka rasakan, dinginnya malam, pedihnya lapar, dan tatapan merendahkan yang sering mereka terima. Dan saya ingin tahu, masih adakah yang peduli? Rina terpaku menatap layar. Rasanya dadanya menghangat. Pak Jaya melanjutkan, di tengah semua ketidakpedulian yang saya temui, ada satu orang yang selalu datang membawa senyum, sepotong roti, atau sekadar menanyakan kabar. Orang itu bernama Rina. Mata Rina membelalak. Saya ingin berterima kasih kepadanya di sini, di hadapan semua orang. Karena kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus, bisa mengubah dunia seseorang. Keesokan harinya, toko Rina tak pernah seramai itu. Orang-orang datang, bukan untuk berbelanja, tapi untuk melihat wajah wanita yang disebut-sebut di televisi. Ada yang menyalaminya, ada yang memujinya, ada juga yang sekadar ingin memastikan kalau ini benar-benar orang yang dimaksud Pak Jaya. Bu Ningsih sampai harus membantu menjaga pintu. Aduh, Rin, kamu ini sekarang kayak artis. Tapi, kamu nggak bangga, nih. Rina tersenyum kecil. Bukan soal bangga, Bu. Saya cuma nggak nyangka semua ini terjadi. Di hatinya, Rina merasa bersyukur. Selama ini ia membantu Pak Jaya tanpa pernah berpikir akan mendapat imbalan atau pengakuan. Dan sekarang, ternyata orang yang ia tolong adalah seseorang yang mampu mengubah nasib banyak orang. Malam itu, Rina duduk di teras rumahnya. Angin kota berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di pangkuannya, tergeletak koran dengan foto Pak Jaya yang tersenyum lebar. Ia membatin, kalau saja semua orang mau melihat lebih dalam sebelum menilai, mungkin dunia ini nggak akan sekeras ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu kisah ini belum selesai. Karena ia merasa, Pak Jaya masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Berita tentang Pak Jaya yang sebenarnya seorang pemilik perusahaan raksasa langsung menggemparkan kota. Media lokal hingga nasional menulis kisahnya, lengkap dengan foto-foto ketika ia duduk di pinggir jalan. Namun, yang paling membuat heboh adalah momen saat Pak Jaya mengundang Rina secara khusus ke sebuah acara besar di hotel mewah. Rina awalnya gugup, apalagi ia tak pernah menghadiri acara resmi sebesar itu. Ketika namanya dipanggil, semua mata tertuju padanya. Pak Jaya berdiri di panggung, mengenakan setelan jas elegan,
lalu berkata lantang. Di tengah dunia yang sibuk ini, hanya sedikit orang yang mau berhenti untuk peduli. Rina adalah salah satunya. Ia mengajarkan bahwa kebaikan tak butuh alasan, hanya hati yang tulus. Rina menerima penghargaan berbentuk plakat kristal dan beasiswa usaha dari perusahaan Pak Jaya. Warga yang dulu acuh kini menatapnya dengan kagum. Perlahan, suasana kota berubah. Orang mulai saling menyapa, menolong, dan tak lagi memalingkan wajah dari mereka yang membutuhkan. Di hati Rina, ia tak menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya melakukan hal yang menurutnya benar. Tapi kini, ia tahu bahwa kebaikan kecil bisa mengguncang dunia. Beberapa bulan setelah acara penghargaan, Rina membuka sebuah warung kecil di dekat pasar. Modalnya berasal dari beasiswa usaha yang diberikan Pak Jaya. Namun, warung itu bukan sekadar tempat jualan, melainkan ruang bagi siapapun yang membutuhkan makan gratis. Setiap sore, anak-anak jalanan, tukang becak, hingga pedagang keliling mampir. Mereka tidak hanya pulang dengan perut kenyang, tapi juga hati hangat. Di dinding warung, tergantung sebuah papan bertuliskan, "Jika kau lapar dan tak punya uang, makanlah di sini. Tak perlu malu." Pak Jaya sering berkunjung diam-diam. Melihat Rina melayani dengan senyum tulus membuatnya yakin bahwa lingkaran kebaikan sedang berputar. Ia pun membantu memperluas usaha Rina ke kota-kota lain. Suatu hari, seorang pemuda kumal datang ke warung, mengingatkan Rina pada sosok Pak Jaya dulu. Ia memberi makan tanpa bertanya apa-apa. Dalam hati, ia tahu, mungkin suatu hari, pemuda itu akan menjadi orang besar yang menolong orang lain. Rina mengerti sekarang, kebaikan tak pernah berhenti di satu titik. Ia berputar, mengalir, dan kembali, seperti lingkaran yang tak pernah putus.